Balik lagi guys. Kita balik lagi. Mumpung nih Bang, lagi ada sesi tes MotoGP Misano 2021. Ini serem ini Bang. Serem, ini udah persiapan ke tahun 2022. Jangan lupa. Apa tuh? Tetap jaga prokes. Oh iya. Protokol kesehatan. Perhatikan 5M. Oke guys, jangan lupa bahagia. Bang, apa? Galak banget. Ini nih Bang, ini yang bikin gue ya istilahnya sedikit ngotot gitu ya. Oke. Karena gue ngeliat banyak banget nih Bang, part baru, ya kan? Terus ya part baru, dan yang paling sedikit mencengangkan adalah motor baru Bang. Ada lagi. Apa lagi? Pembalap baru. Pembalap baru. Itu ya, yang dari ya Moto2 rencananya mau ke MotoGP di 2022. Remy Gardner dan Raul Fernandez. Langsung Langsung ngetes motor MotoGP KTM RC16. itu lucu loh Bang. Iya. Kalau untuk yang Raul Fernandez loh. Betul. Lucu. Karena kenapa? Dia ngaku bahwa gue sebelumnya ngobrol juga sama Dani Pedrosa. Iya. Gue ngobrol dengan Miguel Oliveira. Iya. Ya walaupun Brad Binder sama Lecona juga ngobrol, tapi nggak sebanyak Miguel Oliveira dan Dani Pedrosa. Betul. Tapi ketika ngobrol sama Dani Pedrosa, ya diwanti-wanti. Oke. Raul Fernandez, kamu teknik pengereman harus kayak begini. Mm. Ini powernya gede, kamu harus kayak begitu. Oh. Dan yang tak boleh dilakukan adalah jangan sampai jatuh kalau kata Pedrosa. mungkin karena motor yang dipakai motor Pedrosa kali Bang. Betul. Sama Raul Fernandez nih. Ya. Jadi bukan motornya Oliveira, bukan motornya ya. Ya sebenarnya kalau kemarin sih karena kehadiran Raul Fernandez dan juga Remy Gardner ini kan dia gabung dengan tim Tech3. Itu sebabnya Danilo Petrucci dan juga Iker Lecuona hanya menjalankan tes 1 hari aja. Ya. Sama seperti dengan ada tuh Johan Zarco sehari karena harus operasi armband. Nah, sebenarnya Valentino Rossi juga bilang tadinya mau sehari ya? Mau sehari. Gara-gara paginya hujan, langsung mutusin terusin deh karena memang karena dia bilang tuh sempat agak bikin sedih juga. Ini kan tes dia terakhir di MotoGP 2021. Dia mencoba mempersiapkan untuk ntar di Austin dan juga ronde kedua Misano yang berlangsung ntar Oktober. Betul. Nah, lagi pula kalau gue ngeliat ya Bang, yang memicu Valentino Rossi adalah catatannya, waktunya Bang. Betul. Best lap-nya dia itu bisa tembus 1 menit lebih cepat ketimbang sesi pekan MotoGP San Marino. Misano 2021, betul. Di MotoGP San Marino dia bermain di 133. Iya. 133 susah lah untuk tembus bisa di 132 gitu betul, kan. Betul. Nah, kemarin yang di tes MotoGP Misano bisa dia. 132,170. Wah. Kecil. Itu kalau kemarin mainnya di situ ya dia sebenarnya 10 besar bisa atas masuk. bisa ya. Betul. Oke. Nah, Bang. Ya. Terlepas dari semua yang udah kita bicarakan tadi. Oke. Kita akan bicara tentang title contender dulu deh ya. Oke. Di sini ada Yamaha, ada Ducati, dan juga ada Suzuki. 3 dulu. Betul. Oke. Untuk Ducati dulu deh. Oke. Ini apa yang ya istilahnya bisa dibilang membuat seorang Bagnaia ya. Ini sumringah lagi nih senyumnya nih. Oke. Karena dia menjadi tercepat kan? Betul. Apa nih Bang? Jadi kalau kemarin itu Ducati sebenarnya tidak terlalu banyak mengumbar. Tidak seperti halnya yang dilakukan oleh Honda yang benar-benar langsung prototype 2022 itu dipakai oleh Brad Binder dan juga Marc Marquez. Nah, untuk Bagnaia ini hanya pengembangan di ubahan aerobody. Karena aerobody yang musim ini dirasa masih ada kekurangan, makanya di tes Misano kemarin menggunakan aerobody baru meskipun tidak terlalu mencolok, tapi memang kalau kita lebih detail itu ada di bagian air intake di bawah fairing winglet depannya. Itu ada tambahan air intake kecil. Kemudian juga beberapa perubahan di wing yang samping tuh, ada yang 2 tumpuk, ada yang setumpuk. Ya. Nah, dari situ dirasakan bahwa ya hasilnya Francesco Bagnaia bisa mencetak waktu yang konsisten di waktu yang cukup cepat. Itu belum bergulat pada mesin karena mesin sepertinya
mereka akan mempersiapkan nanti di Valencia. tes MotoGP 2022 mulai di Valencia. Oke. Karena mengingat sekarang ini ya Francesco Bagnaia, kemudian Jack Miller fokus untuk bisa istilahnya menekel posisi dari Fabio Quartararo yang hanya tinggal ya 4 seri. 4 seri, jaraknya cukup lumayan, 48 poin, artinya mereka akan berusaha ke sana. Nah, nantinya mungkin untuk overall package-nya akan diserahkan kepada Mikel Pirro. Nah, Mikel Pirro kemarin sendiri juga sebenarnya tidak fokus untuk pengembangan 2002 keseluruhan. Dia menggantikan kan hari kedua itu perannya Johan Zarco. Jadi mengembangkan motor yang di Pramac Racing. Oke. Nah, itu yang untuk Ducati overall memang masih menyembunyikan peta kekuatan yang di 2022, tapi secara aerobody ini ya mungkin akan menentukan pilihannya karena kan di tahun depan juga sudah boleh mengembangkan mesin, aerobodinya juga mungkin akan dipilih nih yang mana yang lebih istilahnya kompetitif dibanding tahun ini. Oke, jadi lebih ke aero fairing dia. Betul. Lebih ke aero fairing, tapi ya memang sih 131 5 2 4 nggak terlalu mencolok. Nggak terlalu mencolok karena kalau dibandingkan dengan sesi pekan MotoGP malah lebih San Marino, San lebih Marino kenceng kan. karena dia pecahin rekor juga. Betul. 131.05 berapa gitu kan. Ya. Nah, emang nggak terlalu dominan. Setuju. Tapi justru ya tadi Ducati semuanya lebih bahagia dengan hasil MotoGP Misano ini. Iya, karena mereka menganggap bahwa dengan istilahnya hasil konsisten di tes MotoGP Misano 2021 ini jadi bekal untuk mempersiapkan setting di 4 ronde tersisa. Apalagi yang paling krusial nantinya adalah ya saya melihat mungkin di Austin dan juga nanti di San Marino kedua serta di Algarve di Portugal. Ini akan menjadi mungkin poin penting setidaknya Ducati sepertinya akan istilahnya regrouping, mungkin apa yang kemarin diumbar oleh Jack Miller untuk membantu Francesco Bagnaia mungkin akan segera dilaksanakan di MotoGP Austin. Oke, ya selama 4 seri itu ya bisa dibilang tim order nih untuk Jack Miller nih ya. Betul. Aduh. Lo jangan finish di depan gue. Pokoknya jagain yang belakang, jangan sampai belakang. gangguin yang depan. Kayak di F1 dulu. Iya. Michael Schumacher. Betul. Michael Schumacher, Ruben Barrichello. Betul. Itu sih nyiksa banget. Itu kan terang-terangan banget yang di Brazil bang. Iya, udah duluan kasih. Tapi pinter tuh Barrichello, maksudnya ya istilahnya untuk mengungkapkan bahwa itu tim order. Iya. Dikasihnya ya jelang berapa ratus meter dari garis finish. Iya, bahwa sebenarnya bukan kemauan gue, secara performa gue bagus nih, cuman karena kepentingan tim ya. Oh nggak mau. Betul. Tapi lah, kok jadi ngomongin jadi gue F1. Oke, itu untuk Ducati. Ya sedikit tambahan untuk Ducati loh bang. Jadi Tardozzi. Telepon. Manajer tim. Iya, telepon. Wah, telepon siapa nggak tahu. Nggak, dia ngomong bang bahwa ya ada sedikit setup elektronik. Untuk di tes MotoGP Misano ini. Ya salah satunya untuk memperbaiki, yaitu tadi yang Mbak Joni bilang tuh. Jack Miller dan Francesco Bagnaia. Bagnaia untuk lebih konsisten. Betul. Ya, karena kemarin dia pikir kondisi ban yang soft ini udah sangat-sangat mengkhawatirkan jika nanti dipakai di ronde kedua. Betul. Jangan kayak gitu, akhirnya ya coba kita setup elektronik yang baru. Sama ini mengatasi kejadian terhadap Jack Miller kan. Jack Miller segitu optimisnya, ternyata di saat balapan malah mengalami katanya drop dan mengalami getaran yang cukup luar biasa di ban belakangnya. Ini yang mungkin ya artinya memang tidak mempersiapkan fokus ke MotoGP 2022, tapi mereka lebih cenderung menghadapi ronde-ronde yang kedepannya. Itu Ducati. Itu untuk Ducati. Guys. Yamaha bang. Nih kalau kita lihat, ya paling bagus ya cuma Quartararo. Betul. Ya selain Valentino Rossi yang tadi udah sebutin ya, bahwa secara pribadi catatan dia lebih baik 1 detik ketimbang di race weekendnya San Marino. San Marino 2021, betul. Dari Yamaha bang. Kalau dari Yamaha ada yang dikembangkan untuk 2022 berupa sasis dan juga mesin. Itu dilakukan oleh Fabio Quartararo seorang, dia di hari pertama dan juga di hari kedua sesi pagi hari.
Selebihnya Fabio Quartararo fokus di setting yang akan dia persiapkan untuk Austin dan juga ronde selanjutnya. Oke. Nah sementara itu tadi benar kata mereka bahwa kenapa Quartararo yang lebih bagus, selain kita lihat dia performa yang paling mencolok di Yamaha saat ini. Yang kedua juga adalah bahwa 3 pembalap lainnya ya kita tahu Valentino Rossi udah resmi pensiun. Ya. Pasti secara pengembangan ya tidak terlalu dikasih porsi yang besar. Betul. Valentino Rossi aja kemarin bilang kan sempat bahwa di media sekarang itu ditanya tuh, terus ngetes ntar ngapain? Terus 2 hari nggak? Oh dia langsung bilang, saya cuma sehari karena tidak ada barang baru yang mau dikembangkan dan bahkan dia emang sebenarnya mencari solusi kenapa kemarin di race day-nya MotoGP San Marino 2021 itu tidak terlalu bagus dan hasilnya cukup mencolok. Cuma kan problemnya pada tes hari pertama itu kan paginya hujan, Rossi hanya keluar di siang hari, hasilnya cukup bagus, makanya dia kembali memutuskan untuk melanjutkan. Dan itu dia tetap bilang bahwa tidak ada hal yang paling mencolok, hanya perubahan ya sedikit untuk bisa meningkatkan performa, terutama untuk menghadapi, dia sempat bilang di Emilia Romagna, karena nantinya kan Oktober itu cuacanya lebih dingin. Ya. Nah kemudian Dovizioso juga ya maklum, dia masih menggunakan motor 2019, dan kemudian dia juga masih berkutat dengan istilahnya riding position, ergonomis, terus kemudian dia mempelajari kok motor yang selama ini kan dia bisa istilahnya mengaplikasikan gaya balap dengan karakter motor sebelumnya, dengan Yamaha ini cukup berbeda, dan dia juga masih kebingungan. Di saat tahun lalu dengan Ducati dia komplain perubahan karkas ban Michelin yang lebih lembut itu bermasalah, ternyata di motor yang dia pikir ini nggak bermasalah, tetap ada masalah. Dia bilang saya kesulitan, jadi sepertinya masih banyak waktu yang perlu dilakukan, tapi overall catatan waktu juga cukup baik. Artinya dia udah menemukan seperti apa, tapi ya jangan terlalu berharap karena memang Andrea Dovizioso bilang ini adalah pelajaran buat dia untuk bisa mengendari motor Yamaha M1 lebih baik lagi. Itu sebabnya catatan waktunya lebih mencolok Quartararo. Dan satu hal lagi, Yamaha belum mengeluarkan spek 2020 seutuhnya. Hanya sasis dan mesin dijalankan secara terpisah. Oke. Sementara untuk Franco Morbidelli, Bang? Franco Morbidelli kemarin itu pure, dia juga istilahnya melakukan adaptasi dengan motor spek pabrikan, serta dia kan juga ya masih cedera. Ya, dia bilang ngasih kesempatan ke cederanya ini kayak gimana. Dan bahkan dia sempat jatuh kan 2 kali. Ya, untungnya tidak membuat cederanya lebih parah, tapi dia yakin dengan motor 2021 ini lebih bagus lagi. Hanya saja dia melihat bahwa ya kondisi fisiknya kalau bisa lebih cepat, lebih sembuh, mungkin dia akan bisa lebih kompetitif. Oke. Nah, pertanyaan gue nih, Bang. Oke. Kalau Rossi tadi kan kita terjawab. Oke. Bahwa ya dia nggak punya target untuk tahun depan. Betul. Untuk di Yamaha. Walaupun memang dia diminta untuk Yamaha dalam pengembangan riset. Ya. Tapi ya lagi-lagi ini udah tinggal 4 seri. Betul. Fokus dia adalah memperbaiki performa dia kan. Betul. Nah, sementara Franco Morbidelli ya tadi masih diliputi dengan ya sedikit cedera lutut yang harusnya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk penyembuhan. Betul. Tapi dipaksakan. Iya. Ya mau nggak mau tuh. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan gua adalah untuk Andrea Dovizioso. Ya. Andrea Dovizioso. Kenapa dia nggak dikasih motor spek ya untuk tahun depan? Oke. Ya tujuannya juga kan nanti untuk jadi pembalap tim pabrikan walaupun hanya ditempatkan di tim satelit. Ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Yamaha ya artinya dengan keputusan merekrut Andrea Dovizioso ini bukan semata-mata untuk menggantikan posisi Morbidelli yang naik pangkat ke tim pabrikan, Yamaha pabrikan. Tapi artinya dengan kehadiran Dovizioso ini, Dovizioso mendapatkan porsi lebih besar. Artinya menjadi pengganti Morbidelli, juga dia dituntut untuk bisa memberikan feedback pengembangan motor. Seperti Rossi lah. Seperti Rossi. Nah itu sebabnya tanda petik sebenarnya awalnya saya pikir Dovizioso itu bakal dikontrak oleh Sepang Racing Team. Ya. Ternyata bukan, oleh Yamaha pabrikan. Nah ini bukan hal yang ya aneh sih, karena kalau kita melihat dengan kiprah Andrea Dovizioso di tim-tim sebelumnya, bahkan di Ducati dia mengembangkan motor yang cukup baik. Ya harapannya nih Dovizioso bisa memberikan feedback kepada Yamaha untuk motor 2022 dari basicnya 2019 apa nih yang bisa dikembangkan. Karena
ya praktis sejak kemarin dari 2019 ke motor 2020 itu kan sebenarnya tidak ada pengembangan yang mencolok. Ya. Kayak malah agak Perbaikan sedikit. klep. Ya, itu problem kan sampai kemudian ya kita baru tahu bahwa kemarin permasalahan klep itu yang membuat sempat ada usulan menggunakan knalpot yang Ya, panjang. free flow itu Iya, panjang. Stingkong. Ya, kira-kira dipikir itu bahwa itu bakal untuk meningkatkan top speed, ternyata bukan, untuk istilahnya membuat Memperkuat durability. ya durability si klepnya tidak memaksa kerja keras. Oke. Nah, dengan keadaan ini 2019 menjadi patokan, Dovizioso untuk mengembangkan, sebenarnya sih ya peran ini seharusnya dibebankan kepada Crutchlow. Cuman persoalannya, nah lagi-lagi ini kita apa yang dikatakan oleh Andrea Dovizioso jadi sedikit terbuka. Ada perbedaan pengembangan atau riset motor antara pabrikan Yamaha Jepang dengan dia saat di Ducati dan Aprilia di Eropa. Nah di Jepang ini antara feedback yang dia berikan kepada insinyur itu kadang-kadang ada birokrasi dulu. Ya. Kontak dulu ke pabrikan, terus pabrikan ya rapat dulu. Artinya ada proses yang cukup lama. Berbeda dengan di Ducati dan Aprilia, di saat dia memberikan feedback itu langsung di follow up. Ya mungkin karena emang Eropa dekat dan juga banyak sirkuit yang digunakan MotoGP, berbeda dengan di Jepang. Dan juga satu hal, kondisi saat ini kan pandemi, jadi agak menyulitkan untuk melakukan TikTok yang lebih cepat. Dan kondisi ini membuat Andrea Dovizioso sebenarnya optimis gimana gitu, karena dia sadar bahwa di 2012 pun di saat dia memberikan feedback yang cukup bagus, karena baru ketahuan 2012 motor Yamaha itu jauh berkembang, juga ada masukan dari Andrea Dovizioso. Padahal berapa tahun? Hampir 9 tahun yang Yang lalu. lalu. Nah dari posisi itu Andrea Dovizioso tidak mau istilahnya memusingkan. Ya saya sadar bahwa ada perbedaan antara sistem Yamaha Jepang dan Ducati Eropa. Nah harapannya ini dari 2019 ini bisa diambil istilahnya yang fokus utama yang kelebihan, karena kita ingat ya bagaimana seorang Fabio Quartararo bilang bahwa motor 2019 itu yang saat dia pertama pakai itu jauh lebih enak. Nah dari basis ini dikembangkan oleh Andrea Dovizioso, mungkin ntar digabung dengan apa feedback dari Fabio Quartararo dan akan dicoba oleh Crutchlow. Ya harapannya nanti di 2022 setidaknya di tes MotoGP Valencia motor Yamaha 2022 ini sudah bisa diuji cobakan. Oke, jadi begitu ya Bang? Iya. Soalnya kalau gue lihat, gue perhatiin, ya akhirnya Dovi kemarin tuh ya sekedar ya tadi pakai motor 2019 terus dites sama dia, dan apa yang dia coba di sana itu adalah swing arm karbon. Betul. Ya memang Dovizioso puas dengan pemakaian swing arm karbon. Betul. Itu lebih baik ketimbang dari yang aluminium menurut dia, Bang. Tapi sebaliknya, Rossi sejak awal paruh musim kedua udah putus hubungan sama swing arm karbon. Karena ditanya kenapa? Ya jadi bikin feeling nggak dapat. Praktis pertama pakai karbon, kedua pakai aluminium, nggak dapat. Jadi dia putuskan untuk ya udah deh pakai aluminium doang, dan ya salah satunya itu, dan kedua memang karena kemarin-kemarin nggak ada Franco Morbidelli kan, karena Morbidelli adalah pembalap yang memang memutuskan pakai swing arm karbon. Oke, jadi itu untuk Yamaha ya Bang? Ya. Aus nih Bang, obrolan kita tadinya santai, sekarang jadi kayak serius nih Bang. Ih serius lah, 2022, Marc Marquez aja udah bilang 2022 ini mesti menjadi momen kebangkitan. Jadi serius kita. Guys, Bang, tadi udah dua tuh, Ducati dan juga Yamaha. Title contender berikutnya adalah Suzuki yang berada di belakang Bagnaia. Betul. Menurut Bang Joni, hasil tes di Misano untuk Suzuki ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat sebenarnya tidak terlalu, ya ini Suzuki sengaja istilahnya tidak mau menunjukkan langsung jos, tapi tidak menunjukkan juga bahwa mereka bermasalah. Karena kalau kita melihat ada dua sektor yang dia kembangkan. Satu sisi yaitu di sektor sasis. Sasis ini sebenarnya udah bukan hal yang baru, karena di MotoGP 2020 itu udah mau digunakan. Di MotoGP 2020? Iya, sasis ini ada sedikit penguatan karbon di bagian sasis, sehingga
agak sedikit rigid di saat di trek lurus. Cuman waktu itu kenapa kompensasinya tidak diputuskan dipakai dengan mesin yang ada, ini akan membuat kemampuan menikung atau kelincahannya menjadi berkurang. Nah, kemarin antara sasis yang rigid kemudian dicangkok mesin baru 2022, ini baik Joan Mir dan juga Alex Rins tersenyum karena dia seneng juga. Selama ini dia komplain tentang horsepower. Jadi mereka berdua sepakat tidak minta horsepower yang cukup banyak, tapi ya 25% deh. Dan dia akhirnya dikasih mesin yang cukup powerful. Dia merasakan cukup stabil. Ini kalau mamanya dikembangkan dengan basis yang kemarin, motor 2022 Suzuki akan lebih jos lagi. Oke. Nah, ini apa sih Bang? Ya tadi nih kita bicara tentang kalau mesin udah Bang Joni jelasin kan bahwa horsepower-nya meningkat walaupun nggak sebanyak Ducati atau lah, ya. Iya. Tapi itu udah cukup bagi Alex Rins dan juga Joan Mir. Untuk sasisnya nih Bang. Ya. Apa yang istilahnya kelebihan dari sasis ini nih? Jadi Suzuki ini sebenarnya anti dengan aplikasi karbon-karbonan. Serat karbon ini dia agak sedikit anti selain berbiaya mahal. Juga ini menuntut si pembalapnya tidak melakukan kesalahan. Artinya kesalahan, nggak boleh jatuh. Jatuh, krak. Ya, kalau jatuh, ini rusak, berarti harus mempersiapkan sasis baru. Dan biayanya akan jauh lebih bagus. Makanya mereka lebih fokus kepada istilahnya perpaduan antara tetap menggunakan aluminium yang memang jauh lebih stabil, kemudian tingkat kelincahannya ada. Dan tinggal hanya diperkuat di bagian, jadi nggak terlalu banyak. Jadi bagian sasis yang delta box-nya itu di antara dekat tangki bensinnya itu diperkuat karbon. Jadi ini tujuannya memang agar si saat di trek lurus ini tidak terjadi getaran yang cukup besar. Yang kalau misalkan motor kalau mamanya wobble goyang-goyang itu kan justru malah pembalap malah menurunkan gas. Nah ini tetap stabil. Kemudian juga ini memang diperuntukkan menggunakan mesin yang baru dari GSX-R 2022. Itu, jadi benar-benar nanti kita akan melihat nih, ya mungkin di trek lurus nantinya mereka nggak akan kalah dari mungkin KTM, kemudian Honda atau Ducati ataupun KTM yang menggunakan mesin V4. Memang sih Joan Mir sih, ya lagi-lagi telepon lagi Bang. Telepon saya nggak tahu. Nggak, dia bilang Bang bahwa ya dengan sasis baru ini, kelebihannya adalah di sektor braking, pengereman, terutama ketika hard braking. Itu bisa membuat dia lebih baik dan lebih dekat dengan tikungan tanpa mengurangi yang tadi Bang Joni bilang wobble, goyang berlebih lah. Nah itu yang menjadi kelebihan. Tapi lagi-lagi dia juga ngomong Bang, ini ada kekurangannya adalah kelincahan. Jadi dia harus kompromis nih Bang, harus kompromi bahwa ya ini kelebihannya gue suka, tapi kekurangannya ya mau nggak mau harus ya lagi-lagi balik ke penyesuaian gaya balapnya nih Bang. Butuh sedikit effort emang buat di tikungan yang apalagi kayak Amerika besok tuh Bang. Setuju. Nah itu kan sebenarnya dulu Ducati emang permasalahannya udah punya motor kenceng, cuman susah belokan. Makanya si Ducati istilahnya meriset bagaimana dengan menggunakan sistem aerodinamika. Itu sebabnya mereka memperkenalkan aero fairing, kemudian sekarang aero body. Nah mungkin kalau mamanya ya, tapi itu tadi Suzuki berpikir kalau seandainya dananya punya lebih banyak, seperti halnya Ducati, mungkin mereka akan mengembangkan aerodinamika di baik fairing maupun di aerobody. Kayak si Aprilia lah, datangnya mantan bos F1, udah langsung fokus di aerodinamika. Walaupun akhirnya ganti mesin juga kan. Gitu. Tapi ya balik lagi ke soal Joan Mir. Kayaknya sih bakal dipakai deh tuh. Langsung dipakai nih? Kayaknya untuk di Austin, pokoknya untuk di 4 seri tersisa di 2021 ini, sasis baru itu akan dipakai. Walaupun ya lagi-lagi cuma pakai sasisnya doang. Mesinnya mesin 2021. Betul. Bang, ini nggak kerasa nih Bang. Udah agak panjang nih. Betul. Kalau kita masih ngomongin 3 pabrikan yang lain nih. Makin panjang ya? Makin panjang, bisa lebih dari sejam nih. Jadi kita bahas yang 3 pabrikan ini dulu.
nanti kita akan lanjut yang 3 pabrikan berikut. Setuju. Yang nggak kalah sangar. Sangar. Ya, lagi-lagi Honda, Aprilia Aprilia, dan KTM. dan KTM. Jadi untuk yang ini kita udahin dulu ya Bang. Oke. Kita lanjut guys. Saya Kabudiansyah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. Kita ketemu lagi guys. Sampai ketemu lagi.